Bagian 6. Hal-hal yang tidak disukai pria. Pria tidak memahami kenapa wanita sering memberi kode-kode kepadanya. Ia lebih suka jika sesuatu itu dikomunikasikan secara langsung. Itulah sebab ia suka dipuji langsung. Ia sangat ingin diakui atau diberi penghargaan terhadap apa yang telah ia lakukan. Yang paling ia sukai adalah pujian dalam bentuk verbal atau pernyataan langsung atas jasa-jasanya. Pria tidak mampu memahami dengan cepat emosi lawan bicaranya. Ia tidak dapat menerka bahasa tubuh wanita dan maknanya. Ia juga lebih sulit dipaksa daripada wanita, sehingga kalau sudah tidak suka maka sulit baginya untuk merasa suka. Pria tidak suka dilabeli, termasuk jika ia hanya dianggap kepala rumah tangga yang harus bekerja mencari uang di luar rumah. Sebaliknya, ia juga tidak menyukai reaksi orang lain bila ia memilih menjadi bapak rumah tangga. Selain rasa tidak suka pada hal-hal di atas, pria juga memiliki beberapa ketakutan terhadap dirinya sendiri. Berikut ini penjelasannya. Perubahan fisik. Pria membutuhkan pujian verbal dan nonverbal dari wanita, termasuk soal fisiknya. Ia memerlukan pujian sebagai cara untuk mengontrol perubahan fisiknya. 1. Anggota tubuh. Penipisan rambut adalah topik yang sensitif bagi banyak pria. Meskipun rambut rontok merupakan penanda testosteron yang tinggi, pria memang berisiko lebih banyak untuk mengalami kebotakan dini. Kebotakan pun menjadi hal yang paling ditakuti oleh mereka. Kebanyakan pria memilih untuk mewarnai rambutnya lebih gelap dan mencoba berbagai produk penumbuhan rambut. Tujuannya untuk menghindari kebotakan pada rambut. Dalam hal itu pula wanita sebaiknya tidak menyebutkan kepada pria soal rambutnya yang mulai menipis atau botak. Selain soal rambut, pria juga sering merasa gelisah dan mengeluhkan tentang bentuk tubuhnya. Kebanyakan pria akan gelisah ketika ia sadar bahwa bagian tubuh seperti lipatan perut, rambut yang tipis, alat vital, dan giginya terlihat berbeda dengan orang kebanyakan. Ia juga takut akan kegemukan. Namun, ia cenderung diam dan berpura-pura tidak ada masalah dengan perubahan pada tubuhnya. Sekarang memang pria sering berurusan dengan standar fisik yang tidak realistis. Ketika ia sedang berdiam diri dan tidak melakukan banyak kegiatan fisik, ia khawatir jika berat badannya bertambah. Masalah ini tergolong lebih sulit bagi ia untuk menghadapinya. 2. Andropause. Andropause adalah masa menopause bagi pria yang terjadi pada usia 40-60 tahun. Andropause berakar dari kata dalam bahasa Yunani kuno, andras atau pria dan pos berhenti. Jadi, andropause dapat diartikan sebagai sindrom penurunan kepuasan dan gairah seksual pada pria akibat rendahnya kadar testosteron. Andropause adalah sekumpulan gejala, tanda, dan keluhan pada pria yang mirip menopause pada wanita. Bedanya, andropause biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lambat. Di dunia kedokteran, berbagai istilah lain diberikan untuk menyebut andropause, seperti klimakterik pada pria, androgynous, androgen decline in aging male atau ADAM, partial androgen deficiency of the aging male atau PADAM, sindrom penuaan pria atau aging male syndrome, dan late onset hypogonadism atau LOH. Hipogonadisme merupakan sindrom atau masalah kesehatan yang biasanya disebabkan oleh kekurangan hormon androgen, sehingga mempengaruhi fungsi multi-organ dan kualitas kehidupan. Dengan demikian, pesona atau keperkasaan pria pun memudar seiring bertambahnya usia dan datangnya masa andropause. Pertanyaan-pertanyaan menyebalkan. Berikut hal jenis-jenis pertanyaan yang tidak disukai oleh pria. 1. Keluarga. Pria sangat menyayangi ibunya sehingga ia bisa merasa sangat sakit jika orang lain mencela sang ibu. Menurutnya, jika seseorang menjelek-jelekkan ibunya, maka orang itu juga menjelek-jelekkan cara seorang pria dibesarkan. 2. Teman. Pria memilih untuk bersahabat dengan teman-temannya. Ia sensitif tentang hubungan karena hubungan merupakan cerminan dari dirinya. Dengan kata lain, ketika seseorang menyalahkan atau mengungkit kesalahan teman-temannya, mungkin saja ia merasa dianggap sama dengan mereka. 3. Kendali seks. Kinerja seksual, kekuatan seksual, dan ukuran penis merupakan hal-hal yang menjadikan pria lebih peka ketika ia datang memasuki kamar tidur. Misalnya, banyak pria merasa tertekan karena menjadi penggagas ketika berhubungan seks dan hal itu membuat mereka pesimis dan merasa kurang diinginkan. Hal itu menjadi semacam permainan tentang penampilan dan keinginan pria. Namun untuk memulai seks, sesering mungkin juga merupakan ide yang bagus daripada hanya menunggu wanita melakukan sesuatu. 4. Status jabatan. Meskipun seorang pria tidak berprofesi sebagai pengacara, dokter, atau pejabat yang mempunyai banyak harta, ia tetap bangga dengan karirnya dan gelar yang ia miliki saat ini.
Banyak pria merasa bahwa identitas dan harga diri mereka terikat dengan karir mereka. Bahkan jika ia tidak menghasilkan banyak uang, mungkin ia masih bangga dengan apa yang ia lakukan. 5. Gaji. Kebanyakan pria modern tidak akan merasa dikebiri jika wanita adalah pencari nafkah. Namun, wanita tidak boleh menyinggung tentang gaji di depan pria. Mungkin ada pria yang terlalu sensitif tentang keuangan. Isu ini juga akan sangat mempengaruhi hubungan cinta. Dalam hal ini, wanita harus lebih memperhatikan dan menghargai kontribusi non-keuangannya. Ia perlu menghargai hal-hal yang dilakukan pria di rumah atau menyebutkan betapa hebatnya ia di dalam pekerjaannya. 6. Pandangan. Mungkin pria suka minum-minum bersama teman-teman atau sesekali berjudi. Biasanya wanita tidak menyetujui kebiasaan boros tersebut. Namun selama keburukannya tidak mempengaruhi hubungan asmara, ia lebih memilih diam dan membiarkan saja. Banyak pria yang sangat protektif pada keuangannya. Selama ia bertanggung jawab, wanita tidak seharusnya berusaha mengambil alih keuangannya atau mengawasi kebiasaan belanjanya. 7. Kemampuan menjadi orang tua. Banyak tekanan yang dirasakan oleh wanita untuk memiliki segalanya, seperti memiliki jumlah gaji yang tinggi, terlihat sempurna sepanjang waktu, dan menjadi ibu super. Hal yang sama juga dirasakan pada pria, walaupun tidak sering. Pria berharap menjadi jantan dan tangguh. Ia adalah makhluk emosional dan ayah yang hebat. Ia juga merasakan tekanan yang kuat untuk menjadi ayah yang luar biasa. Saat wanita terasa menjengkelkan. Wajar saja ternyata tak cukup membuat seorang pria jatuh cinta pada wanita. Apalagi kesan pertama cukup menentukan juga keputusan pria untuk berlanjut ke kencan berikutnya atau tidak. Lalu, apakah wanita itu menjengkelkan bagi pria? Di bawah ini penjelasan tentang hal-hal yang menurut pria terasa menjengkelkan. 1. Tampil berlebihan. Menjelang kencan pertama, wanita tidak perlu dandan habis-habisan seperti hendak pergi ke pesta. Pria lebih suka wanita yang mengenakan pakaian kasual dan kick yang bisa membuatnya terus melirik. Ia juga tidak suka dengan wanita yang memakai baju terlalu terbuka. Ia tak ingin wanita itu membuka area intim dalam sebuah pertemuan pertama. Riasan wanita seharusnya menunjang penampilan dan kecantikan wanita, bukan justru menutupinya. Riasan wajah bukanlah topeng yang harus dikenakan oleh wanita. Kecantikan itu memancar dari hati. Wanita harus pandai membawanya lewat senyum dan mimik wajahnya. 2. Bawel. Pria merasa senang ketika ia melihat wanita bersemangat dan tertarik mengetahui segala sesuatu tentang pria. Namun bukan berarti ini adalah saat wawancara, karena seharusnya yang dilakukan oleh wanita adalah mencari topik yang seru untuk dibahas. Maka perlahan tanpa diminta, pria itu akan dengan senang hati menceritakan dirinya pada wanita. Wanita harus mampu melakukan perbincangan yang seru dan tidak memancing debat dengan pria dalam sebuah kencan pertama. Menunjukkan perbedaan pemikiran yang diyakini akan membuat pria mencoret wanita dari daftarnya. 3. Selalu menghargai. Pria terbiasa menyatakan kekaguman dan berterima kasih untuk sesuatu yang telah dilakukannya. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan dirinya selama takarannya tidak berlebihan. Mengucapkan terima kasih juga menunjukkan bahwa pria adalah pribadi yang apresiatif dan lembut. Siapa yang lebih emosional? Anggapan wanita lebih emosional daripada pria didasarkan pada sebuah studi yang menyebutkan bahwa hipokamus pada wanita lebih besar dibandingkan pria. Hipokamus adalah bagian sentral otak yang berperan penting dalam fungsi pembelajaran, proses mengingat, peran emosi, dan keseimbangan. Sayangnya, studi tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosalind Franklin dari University of Medicine and Science. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian tersebut justru menemukan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara ukuran hipokamus dan corpus callosum, materi putih yang menghubungkan antara kedua sisi otak untuk berkomunikasi pada otak pria dan wanita. Meskipun wanita dikenal emosional, sebenarnya pria justru lebih emosional daripada wanita. Ini dibuktikan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh neurologis di MindLab. Studi tersebut melibatkan 15 pria dan 15 wanita untuk menunjukkan reaksi terhadap video dengan beragam kategori perasaan, seperti bahagia, lucu, bersemangat, hingga menyentuh. Hasilnya, pria memberikan efek fisiologis yang lebih kuat dibandingkan wanita. Namun, pria terlihat lebih tidak emosional dibanding wanita karena pria lebih bisa menyembunyikan perasaannya. Pria membutuhkan pujian verbal dan nonverbal dari wanita, termasuk soal fisiknya. Ia memerlukan pujian sebagai cara untuk mengontrol perubahan fisiknya.